Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi teknologi rekayasa mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tombol yang ada di HMI. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini. Nah, hari ini kita bertemu lagi. Saya ada di lab robotika. Nah, diskusi kita hari ini adalah melanjutkan dari video yang sebelumnya, di mana kita akan belajar untuk pemrograman PLC, desain HMI untuk pengendalian sistem elektroneumatik. Nah, ini merupakan runtutan dari beberapa video yang sudah saya upload. Semoga saja nanti dengan runtutan video itu teman-teman dapat belajar dengan lebih mudah. Nah, video tadi ini diawali dengan studi kasus yang nanti saya linkkan di deskripsi sampai nanti pada penyelesaiannya untuk membuat program. Terus video sebelumnya kita sudah menambahkan HMI virtual, di mana dengan HMI nanti kita bisa lebih fleksibel, tetapi kalau kita tidak mempunyai HMI, kita bisa menggunakan HMI virtual untuk nantinya memberikan input output yang ada di PLC secara hardware yang kita punya. Nah, video sebelumnya kita menggunakan HMI virtualnya adalah dari Omron, sehingga kita menggunakan softwarenya CX Designer dan untuk PLC-nya kita menggunakan CX Programmer. Nah, untuk kali ini, video kali ini kita seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kita akan menggunakan dua HMI. Nah, HMI virtual yang kedua kita video ini adalah untuk HMI Wentech. Kita menggunakan software Easy Builder Pro. Nah, di sini karena HMI-nya virtual nanti ada di dalam laptop kita dan kita tidak memiliki RS-232, seperti yang sudah saya sampaikan, kita memerlukan kabel USB to RS-232 converter. Jadi secara wiring, nanti juga secara pemilihan beberapa komponen di sini penting untuk nantinya kita bisa melakukan proses ini, gitu ya. Nah, sekarang mari kita mulai bagaimana kita membuat desain HMI-nya dengan menggunakan Easy Builder Pro dan settingnya bagaimana supaya nanti kita HMI virtual kita bisa berkomunikasi dengan PLC kita. PLC-nya kita menggunakan CP1E N40DT. Nah, begitu. Semoga video ini nanti bermanfaat. Oke, mari kita belajar bersama. Oke, mari kita buka softwarenya. Kita menggunakan softwarenya Easy Builder Pro. Ini Easy Builder Pro. Ya, ini adalah softwarenya. Kita buka. Nah, software Easy Builder Pro ini digunakan untuk desain HMI Wentech. Nah, ini adalah tampilan awal. Kita pilih New Project, gitu ya. Kita oke. Terus kemudian ini kita pilih modelnya seperti biasa. Setiap kali proses untuk desain HMI apapun itu, mesti kita selalu milih model HMI yang nantinya akan kita download. Tetapi karena kita virtual, kita pilih salah satu aja yang ada di sini. Kita pilih MT8070IE. Ya, kita banyak pilihan sebetulnya ya untuk di HMI Wentech. Nah, ini menentukan juga dimensinya, terus ada yang color, ada yang hanya monokrom dan sebagainya. Oke, setelah kita ini oke. Nah, ini yang penting teman-teman. Kalau kita nantinya akan mengkomunikasikan HMI virtual kita dengan PLC yang secara hardware langsung gitu ya. Jadi PLC-nya kita bisa bebas, nanti bisa pilih PLC-nya apapun yang tentunya sudah ada protokol komunikasinya dengan HMI Wentech. Nah, ini kita pilih new di sini. Oke. Nah, di sini yang penting ini adalah kita harus milih yang Omron. Ya, ini ada banyak pilihan nanti untuk komunikasi kita pilih yang Omron. Nah, ini Omron dan Omron pun juga ada banyak karena ada beberapa seri, kita pilih yang CP series. Ya. Kita klik di sini, terus kemudian kita perlu setting di sini untuk komunikasinya.
Karena kita sekarang menggunakan USB to RS232 sehingga kamennya kita perlu sesuaikan dengan kamen yang terkonek dengan PLC kita. Ini kita setting yang kita punyanya yang COM3. Oke, kita oke, gitu ya. Nah kemudian sudah itu kita oke. Kita oke. Ini adalah tampilannya. Oke. Nah, tadi kan kita memilih COM3. Kenapa kita pilih COM3? Nah, nanti kita bisa melihat dari komputer kita. Anda ketik aja device manager, gitu ya. Anda ketik device manager, kemudian Anda melihat di sini port COM, ya. Jadi nanti kalau kabel USB itu RS232-nya Anda koneksikan ke port USB, maka di sini akan muncul di COM berapa kabel tadi terkoneksi. Ini adalah COM 3. Maka tadi kita kenapa pilih COM 3, ya. Nah, kalau sudah seperti halnya untuk yang desain HMI lain, kita memilih untuk tombolnya. Oke, di sini kita kalau yang sebelumnya lokal HMI itu nanti untuk terkoneksi secara secara internal. Nah, kalau kita akan mengkoneksikan secara eksternal, maka kita pilih yang Omron CP untuk PLC-nya. Nah, ini alamatnya untuk start itu di 06, ya. Di sini kita pilih yang momentary. Ya, momentary. Jadi kalau kita tekan dia aktif, kalau kita lepas dia kembali ke posisinya, itu momentary. Terus kemudian labelnya kita pilih, kita menggunakan label, ini kita tulis dengan tombol start, ya. Kita bisa ukurannya, ini bisa kita perbesar, misalnya kita 20, ya. Terus kemudian kita oke. Ini bisa kita sesuaikan tombolnya. Jadi ini saya perbesar. Sebentar. Aduh, sorry. Ini saya tidak menggunakan mouse, jadi agak susah gitu ya. Teman-teman kalau menggunakan mouse mungkin lebih mudah. Ini start, terus kemudian saya copy, saya paste untuk stopnya. Tinggal kita ganti alamatnya di sini 07. Kemudian labelnya kita ganti dengan stop. Kita oke. Ya, terus kemudian kita menggunakan tadi solenoid valve-nya. Kita nanti akan mengendalikan dua buah silinder masing-masing menggunakan solenoid double solenoid, satunya single solenoid. Kita menggunakan lampu, ya, untuk nanti penampilannya. Ini bit lamp. Nah, ini lokal HMI kita ganti dengan Omron CP1E. Alamatnya adalah 100K1.00. Ini labelnya adalah di sini use label. Ini adalah 1Y1. Ya, kita oke. Kita letakkan di sini. Nah, ini saya besarkan. Oke, terus kita copy, kita paste. Kita copy, kita paste. Nah, ini adalah 101 untuk 1Y2. Ini adalah 1Y2. Oke, terus dan ini adalah 102 untuk 2Y1. 2Y1. Oke, nah kalau kita mau kasih keterangan, kita kasih objek. Di sini kita lihat labelnya di mana. Ada huruf. Nah, ini ada huruf ini. Teks ini di sini kita kasih namanya silinder 1.
Kita OK. Nah, kita taruh di atasnya di sini. Terus kemudian yang di bawahnya ini kita kasih teks untuk silinder 2. Silinder 2. Kasih OK. Oke. Oke. Jadi ini sudah selesai. Nah, kalau sudah, maka kita untuk mensimulasikan ini dari tools, kita compile dulu boleh, tapi langsung online simulasi juga boleh, gitu ya. Karena nanti otomatis akan di-compile dulu. Nah, kita kasih nama, misalnya sequential, ya, save. Maka dia akan compile dulu. Nah, kita tunggu agak lama di sini untuk compile-nya. Oke. Nah, ini Anda lihat 1Y2-nya aktif, 1Y1-nya mati. Nah, ini kalau saya start di sini. Kalau saya stop. Oke ya. Nah, saya akan menunjukkan secara langsung untuk di hardware-nya supaya terlihat. Oke, mari. Nah, ini bisa kita jalankan dari sini. Ya, dan bisa kita matikan dari tombol luar. Kita juga bisa jalankan dari tombol yang ada di HMI. Ya. Kemudian kita matikan di sini. Kita bisa jalankan dari luar dan juga matikan dari dalam. Kita jalankan dari dalam, kita matikan dari luar. Oke. Jadi ini adalah 2 silinder sistem elektroneumatik. Ini tombol, ini ada limit switch-nya, ada solenoid valve, terus kemudian ada PLC-nya dan power supply. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.